Alhamdulillah kita bisa mendapatkan formasi yang disetujui oleh pusat bahwa kita menyelenggarakan seleksi dari non-ASN menjadi P3K. Jadi kali ini karena non-ASN berarti hanya untuk kriteria khusus. Artinya mereka yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Bantul. Tentu syarat khusus itu artinya bahwa sesuai dengan roh spirit P3K adalah menyelesaikan teman-teman honorer atau non-ASN yang sudah bekerja. Ya tentu ada kriteria minimal bekerja 2 tahun dan sekali lagi masih bekerja. Kalau kemudian sudah 2 tahun lebih atau 5 tahun tapi sudah resign ya nggak boleh lagi. Lalu yang kedua tentu harus masuk di dalam list formasi yang ada. Dan juga tentu syarat-syarat yang lain yang sesuai dengan yang sudah kita umumkan. Ya, dasar kita adalah database. Jadi sampai hari ini database non-ASN kita itu ada sebanyak 2.597. Namun mohon maaf, sesuai dengan kemampuan daerah, sesuai dengan tahapan yang ada, hari ini kita baru membuka formasi 686. Itu terdiri dari teman-teman guru, itu yang sangat banyak, itu harus kita selesaikan dari tahap ke tahap. Itu hari ini 224. Kemudian teman-teman tenaga kesehatan ada 150 dan teman-teman tenaga lain atau teknis lainnya itu 312. Ujiannya berbeda, waktunya, pendaftarannya dan seterusnya, tapi teknik ujiannya saya pastikan sama, identik. Penyelenggaranya juga dari pusat, soalnya dari mereka, CBT iya dengan teknologi komputer, dan setelah itu juga akuntabilitasnya terjaga. Setelah mengerjakan keluar dari ruangan juga langsung tahu nilainya. Oh iya, ini 2 gelombang. Ini sesuai dengan pengumuman saya nggak hafal, tapi ini 2 gelombang. Totalnya tahun ini 686. Jadi teman-teman mohon untuk bisa dicermati sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan persyaratannya, dan sesuai dengan formasi per gelombang supaya tidak salah dan punya peluang yang lebih punya peluang yang besar untuk bisa diterima di P3K. Ya, untuk tahun ini kan kemarin sudah ada pengumuman bahwa itu pilihan, daftar salah satu. Tapi regulasi itu berlaku untuk tahun ini. Tapi tahun depan kan kita masih punya peluang. Nggak usah patah semangat, nggak usah takut, dan kita juga tidak akan melaksanakan PHK bagi yang belum diterima. Jadi tetap bekerja seperti biasa dengan dedikasi, dengan kemampuannya, kapasitasnya. Tadi tes sudah kita bicarakan bahwa itu transparan, akuntabel. Jadi tidak ada lagi dan tidak boleh lagi percaya terhadap oknum siapapun. Sama dengan PNS, P3K sama dengan PNS, tidak ada oknum siapapun yang bisa mempengaruhi hasil dan keputusan. Ya, jadi mulai dari penetapan formasi ini fix semua atas dasar rencana kebutuhan, atas data database, dan atas dasar tahapan itu. Tidak ada titipan, tidak ada intervensi dari manapun. Nggak ada, jadi prosesnya itu cukup panjang. Kemudian proses pengusulan formasi itu kita serahkan di pusat. Kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan, sesuai analisis pusat, kemudian baru diturunkan di sini menjadi formasi yang disetujui. Dan formasi yang disetujui sifatnya rahasia, langsung ke bupati. Kepala BKPSDM saya aja nggak bisa lihat wujudnya langsung gitu. Langsung bupati sebagai pembina kepegawaian. Nah, setelah itu baru memerintahkan kepada kita untuk diselenggarakan. Kita hanya menyelenggarakan secara administrasi. Saya minta kepada teman-teman semua,
cermati pengumuman. Tahap 1, tahap 2, ikuti sesuai dengan formasi dan prasyarat yang panjenengan miliki. Ikuti, kemudian daftarkan kalau memang itu formasinya sesuai dengan panjenengan dan panjenengan punya peluang ke sana, supaya kegagalannya kecil. Yang kedua, persiapkan fisik, mental, dan intelektualnya, supaya mengikuti tes. Kalau bersaing dengan teman-temannya ya menjadi juara yang kemudian bisa menang. Jangan mikir macam-macam, apalagi mikir tergoyahkan oleh iming-iming, diiming-imingi janjiin kalau kamu bilang ke saya, nyetor sesuatu ke kita dan seterusnya, itu kemudian bisa lulus. Jangan percaya. Untuk administrasi seperti CPNS kemarin, kita juga membuka masa sanggah. Jadi kalau yang merasa kok ini tidak pas, tidak sesuai yang kita masukkan dan sebagainya, silahkan diklarifikasi. Yang kedua, silahkan kalau ada oknum-oknum yang mengaku bisa ini. Yang pertama, kalian silahkan laporkan kepada saya langsung atau BKPSDM. Ada beberapa pilihan. Satu pilihannya bisa downgrade. Jadi misalnya, oh saya pekerjaan di sini, tapi kemudian saya S1 akuntansi katakanlah, tetapi kemudian formasinya ada D3 akuntansi, berarti dia bisa ambil di bawahnya. Gitu. Atau kemudian klasifikasi ijazah yang lain, misalnya SMA dan seterusnya, silahkan itu downgrade. Atau kemudian kan bisa juga ada formasi-formasi di OPD lain yang sesuai dengan itu, kan bisa daftar ke sana. Ya. Dan juga ini kan masih banyak dari 686 menuju ke 2597. Mudah-mudahan ke depan juga formasinya juga muncul.